Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada yang kenal dengan Miss? Okay, the first. I would like to say thank you very much and let me introduce myself biar kita mengenal. My name is Leonie Aisyah Habibah. You can call me Miss Leonie. I'm from Quality University Brastagi. Nah, jadi kalian bisa panggil Miss Leonie. Dan Miss berasal dari Universitas Quality Brastagi. Di sini, Miss memiliki tugas yaitu praktek mengajar yang kita harapkan bisa kita lakukan langsung di dalam kelas, yaitu bertatap muka langsung dalam proses belajar mengajar. Tetapi seperti yang kita ketahui, kondisi saat ini tidak mendukung. Jadi, Miss akan mengajarkan kalian melalui video. Good morning, my lovely students. How have you been? Good, Alhamdulillah. Before learning, let's pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Amin. I believe that you already have with you equipment like laptop, cell phone, or notebook, and that can support our online learning process today, inshallah. And I will take your present in Google Classroom, and so please take your attention through Google Classroom after this, and I will send your class to go on. Well, let's start English. Kita masuk ke materi kita hari ini. Nah, yang pertama kita harus tahu begitu pentingnya pelajaran bahasa Inggris ini pada zaman sekarang ini. Karena apapun yang kita inginkan dalam bidang pendidikan selalu mengikutkan tes bahasa Inggris. Dan juga ketika kita ingin mengetahui informasi yang lebih luas, maka kita juga perlu mengetahui yang namanya bahasa Inggris. Jadi sebelum memulai materi kita hari ini mengenai report text, kita harus tahu dulu manfaat dari kita mempelajari report text ini. Untuk apa sih kita mempelajarinya? Nah, jadi report text ini adalah salah satu jenis dari teks. Selain dari teks, deskriptif, naratif, dan prosedur teks. Jadi report text ini adalah salah satunya. Nah, jenis report text ini, dari report text ini kita akan mengetahui begitu banyak informasi secara umum dan bisa menambah wawasan kita. Apalagi report text ini adalah informasi yang didapatkan dari penelitian yang sudah secara sistematis dilakukan. Are you ready for the next explanations? Keep watching. The first, kita harus mengetahui apa itu pengertian report text sebelum kita melanjutkan yang lainnya. Mari kita baca sama-sama pengertian report text. Report text adalah informasi yang diberikan sudah diteliti sebelumnya secara sistematis. Text report itu bisa menggambarkan tumbuhan, tempat, hewan, benda, teknologi, atau fenomena alam. Sudah mulai paham? Nah, jadi kalian merasa nggak sih bahwa report text ini mirip dengan descriptive text? Tahu descriptive text? Ya, descriptive text itu adalah teks yang menjelaskan sesuatu. Mari kita baca biar kita lebih mengerti. Nah, jadi social function of report text atau tujuan report text is to present information about something generally to the reader. Jadi, report text termasuk ke dalam deskriptif dengan menjelaskan sesuatu secara umum dan cenderung menyajikan data aktual. Sedangkan deskriptif justru lebih berdasar pada opini penulis yang spesifik. Gimana sih biar kita bisa lebih mudah untuk membedakan yang namanya descriptive text dengan report text? Nah, jadi kita lihat di sini sama-sama kita baca bahwa descriptive text itu lebih khusus, sedangkan report text itu lebih umum. Mari kita lihat contohnya biar lebih mudah dipahami. Nah, contohnya misalnya kita mau membuat sebuah judul artikel.
Jika dia jenis teksnya adalah descriptive text, maka itu lebih khusus. Judulnya adalah bunga mawar. Nah, sedangkan jika kita ingin membuat report text, yaitu informasi secara umum, maka kita membuat judulnya bunga. Dan contoh lainnya seperti misalnya temanya kita mau membuat hewan. Jadi, jika dia descriptive text, maka satu hewanlah yang kita jelaskan. Contohnya adalah my cat, kucing saya. Dan selanjutnya adalah jika kita ingin membuat jenisnya report text yang lebih umum, maka buat judulnya cat. Bisa dipahami di sini? Sudah mulai memahaminya? Nah, jadi dari contoh tersebut, kita tahu bahwa descriptive text adalah jenis teks yang memberikan informasi secara khusus atau spesifik atau lebih spesifik. Sedangkan dia report text itu lebih umum, seperti judul yang sudah kita buat tadi. Kalau dia misalnya kucing aja kita jelaskan secara umum kucing itu seperti apa. Nah, kalau dia misalnya Miss buat my cat, judulnya kucing saya, misalnya kucing Miss itu gembul, kucing Miss itu bulunya lebat, kucing Miss itu kakinya kecil misalnya. Jadi secara rinci. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri report text. Mari kita baca lagi sama-sama. Jadi ciri-ciri report text itu yang pertama berisi fakta-fakta ilmiah, di mana faktanya ini sudah dihasilkan melalui penelitian secara sistematis. Dan yang kedua adalah judul teks terlihat lebih umum seperti contoh yang sudah kita baca tadi. Dan yang ketiga menggunakan simple present tense atau menggunakan kata kerja pertama verb one, verb infinitive atau kata kerja dasar tanpa penambahan. Baiklah, jadi untuk melihat sebuah teks itu apakah dia report text atau descriptive text, duanya ini sama-sama menggunakan simple present tense. Jadi, untuk melihat teks itu, maka tinggal melihat aja kata kuncinya bahwa to be yang digunakan itu adalah is, am, are, dan dia menggunakan kata kerja pertama. Setelah itu lihat juga kata kuncinya dari timeless present tense atau timeless present tense itu seperti often, usually, always, itu salah satu kata kuncinya. Jadi kalau udah melihat sebuah teks yang dia menggunakan to be is MR, often, always, usually, terus dia menggunakan kata kerja pertama, maka bisa dikatakan itu adalah descriptive text atau report text. Jadi report text ini memiliki generic strukturnya, yaitu struktur teksnya. Yang pertama adalah general classification dan yang kedua adalah description. Mari kita baca sama-sama. Jadi yang pertama adalah general classification, yaitu ini juga disebut dengan paragraf pembuka. Ini berisi penjabaran umum suatu hal yang ingin diceritakan. Dan yang kedua adalah description. Pada bagian ini akan mendeskripsikan lebih jauh dan detail baik sifat, bagian, kebiasaan, yaitu ini lebih secara spesifik atau secara klasifikasi. Karena dari penjelasan kita mengenai general structure dari report text ini, Miss akan memberikan contoh teks report text. Dari contoh tersebut kita akan lebih mengerti. Jadi, di akhir pertemuan ini, Miss akan membagikan slide PowerPoint untuk kalian catat, dan di dalam slide tersebut, semua materi kita hari ini sudah ada di situ. Jadi, ini wajib dicatat. Miss berikan waktu kalian 15 menit untuk mencatat, dan setelah itu foto, setelah itu dikirim. Untuk minggu depan, Miss akan memberikan tugas, yaitu membuat 2 contoh report text dan tuliskan 3 contoh judul antara report dan descriptive text. Thank you very much for this opportunity, and I hope you always healthy and have a good day. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.